senantiasa. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Sebelum melihat tangan-tangan yang super excited dengar firman Allah, saya lambaikan tangan saudara. Kalau saya tidak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan merdeka atau mati, bilang saudara. Merdeka atau mati saudara, di tahun atau di bulan Agustus, bulan kemerdekaan saudara. Sudah pasang bendera Indonesia? Belum, saudara jangan pasang bendera One Piece saudara. Itu bisa ditangkap oleh pemerintah. Saudara kalau beli bendera jangan ditawar karena NKRI harga mati. Tidak boleh ditawar. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya minta tolong dipersiapkan timer 30 detik untuk saudara dan saya bisa berbicara antara orang satu dengan yang lain. Sebelum saya mulai, jangan dimulai dulu. Oke. Dan saudara sudah pantau dia single, minggu depan 30 detik duduk di samping. Itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, goal dari 30 detik ini supaya saudara bisa ngobrol, supaya bisa kenal, agar saudara bisa punya komunitas. Karena jangan gereja, jangan hit and run, cuma akrab di gedung gereja, keluar dari gereja, lo gue. Nah, kita akan belajar di bulan Agustus ini, Bapak Ibu, kita akan belajar sebuah seri khotbah yang baru. Judul khotbahnya adalah Freedom from Addiction, atau bebas dari kecanduan. Selama sebulan ke depan, tugas gereja ini mengajar saudara untuk saudara, anak saya dan saya benar-benar set free, bebas dari berbagai macam adiksi. Goal dari khotbah ini adalah memperkuat, mempersiapkan saudara masuk di bulan Natal agar nanti di Desember kita semua benar-benar bebas. Makanya khotbah di minggu pertama diberi judul Yesus mengasihi para pecandu. Yesus mengasihi para pecandu. Ini bukan clickbait, ini bukan sekedar ingin mencapai yang namanya supaya orang dengar khotbahnya, tapi ini berangkat dari sebuah keresahan. Karena ada banyak orang, pengurapan tidak menjamin saudara bebas dari namanya kecanduan. Kita bilang Simpson pun walaupun diurapi, tapi kecanduan dengan Delila. Daud pun walaupun the man after my own heart, tapi kecanduan. Kecanduan di sini bukan saja berbicara mengenai kecanduan seks, kecanduan narkoba, tetapi segala sesuatu yang mengambil posisi Allah dalam hidup saudara. Saya beri judul kecanduan. Saya akan buka dengan sebuah pertanyaan reflektif, Bapak Ibu. Apa yang menguasai hidupmu hari ini? Karena studi menunjukkan bahwa manusia mudah diperbudak oleh hal-hal yang dirancang untuk memikat perhatian dan keinginan. Apa yang menguasai hidupmu hari ini? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu media sosial? Apakah itu games? Atau apakah itu luka di masa lalu? Apa yang menguasai hidupmu hari ini? Izinkan saya membuka dengan berbagai bermacam survei. Survei terbaru 2024 dikeluarkan oleh BNN bahwa diperkirakan 4,8 juta penduduk Indonesia mengalami yang namanya adiksi sama narkoba. Tentunya ini fenomena gunung es, karena banyak orang yang nggak ngaku. 4,8 juta orang. Kenapa orang pakai narkoba? Akar psikologinya agar karena narkoba menjamin perasaan senang. Narkoba memunculkan, mengatasi rasa sakit emosional. Kenapa orang jatuh kepada pornografi, adiksi sama pornografi? Beberapa orang bilang pornografi lebih dangerous, lebih berbahaya dari namanya narkoba. Survei di Indonesia ditemukan 5,5 juta anak-anak muda dianggap kecanduan pornografi. Tentunya ini fenomena gunung es. Kalau kita mempelajari Bapak Ibu kenapa orang suka pornografi, karena dikatakan pornografi adalah cara melarikan diri dari rasa sakit, kecemasan, ketidaknyamanan. Individu yang memiliki harga diri rendah sering memakai pornografi sebagai validasi untuk merasa kuat, merasa berkuasa. Karena di sana ada khayalan, kita bisa pilih perempuan, laki-laki, cantik, dan kita menghayal menguasai orang tersebut. Adiksi berikutnya Bapak Ibu adalah game. Hari ini kita hidup di zaman orang yang kalau main game bisa 5-6 jam. Bahkan mengatakan bahwa ada banyak orang yang hari ini setiap hari screen time-nya, HP-nya itu banyak sekali.
Bapak Ibu, nah mari kita akan belajar pada hari kita lihat sebuah kisah di Alkitab. Seorang yang mengalami bondage atau slavery atau ikatan. Saudara siap untuk diberkati? Siap, Coba yang siap diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan dulu tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Markus 5. Markus 5 ayat pertama sama dengan ayatnya yang ke-10. By the grace of God, kiranya khotbah ini boleh memberkati saudara. Amin. Markus 5 ayat 1 sampai dengan ke-10. Mari kita baca bersaut-sautan. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. 2 silakan. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun itu dengan rantai. 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di perkuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak 10 sama-sama kita baca. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ayat yang baru kita baca adalah sebuah ilustrasi yang kuat menunjukkan kuasa Yesus kepada orang yang terikat. Ayat yang baru kita baca menunjukkan sebuah modus operandi dari iblis. Dikatakan bahwa goal dari iblis pertama kali dosa dan roh jahat bertujuan menguasai wilayah. Dikatakan dari ayat yang kita baca bahwa roh-roh jahat memiliki tujuan lebih besar. Dari sekedar menguasai pribadi satu individu, mereka ingin menguasai wilayah. Atau kita kenal dengan istilah roh teritori, roh wilayah, kuasa kegelapan di daerah tersebut. Alkitab mengatakan bahwa laki-laki ini, Bapak Ibu, tidak disebutkan latar belakangnya. Tapi laki-laki ini Alkitab mengatakan tidak berpakaian, tidak dapat berbicara, dan dianggap tidak waras. Alkitab katakan dunia mengucilkan laki-laki ini, tetapi Tuhan menghampiri laki-laki ini. Ini yang membedakan. Manusia menghakimi, Tuhan menghampiri. Amin. Saya ulang lagi, manusia menghakimi, Tuhan menghampiri. Kita dengar kemarin heboh orang tertangkap basah selingkuh di konser Coldplay. Ada yang tahu? Mungkin saudara termasuk yang komen. Tapi tahu saudara, kalau itu kejadian di zaman Yesus, saya baca semua literasi orang yang ngomong itu, semuanya menghakimi. Karena dunia ini haus akan kasih sejati. That's why pondasi Injil bukan prestasi, tapi kasih. Amin. Saya ulang lagi, pondasi Injil bukan prestasi, tapi apa? Kasih. Karena Allah tidak mengasihi saudara berdasarkan apa yang saudara bisa kasih. Tetapi Allah simply mengasihi saudara bahkan ketika saudara masih dalam dosa. Amin saudara. Saya yakin kalau Yesus ada di konser Coldplay itu, dia akan menjadi my place. Saya yakin Yesus akan menghampiri orang ini. Karena berapa ribu tahun yang lalu ada perempuan tertangkap basah berzina. Semua menghakimi. Tapi Yesus apa? Hampiri orang ini. Nah kalau kita melihat dari kisah ini, kita baca ayat yang ke-9. Kita baca ayatnya yang ke-9, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Ketika ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya apa? Namaku Legion. Legion, karena apa Bapak Ibu? Kami banyak. Karena aku banyak, karena kami banyak, Legion. Bapak Ibu, pria itu yang kerasukan itu telah kehilangan namanya sendiri. Identitasnya telah diganti oleh identitas perbudakan. Kalau saya tanya sama saudara, siapa namamu? Orang menjawab nama, betul tidak? Tetapi pria ini ketika ditanya oleh Yesus, ise guarmu. Itu bahasa Yunani kuno.
diganti oleh identitas perbudakan. Legion, yang artinya banyak. Dalam konsep perang atau pasukan Romawi, legion berarti 3.000 sampai 6.000. Saya selalu percaya bahwa terikat itu bukan karena satu alasan. Tidak ada orang all of sudden tiba-tiba terikat, no. Saya percaya ikatan itu adalah hasil dari rentetan hari demi hari. Dimulai dari pahit sama papa, pahit sama kakak, kecewa sama teman, kecewa sama orang, dibohongin, di-abuse, tanpa sadar lama-kelamaan itu menjadi satu kesatuan dan mengikat. Karena saya percaya pria itu bukan satu hari terikat. Ada prosesnya. Tidak ada orang tiba-tiba terikat. Yang setuju sama saya bilang amin. Amen. Saya mau bilang sama saudara, orang terikat itu hasil akhir. Kenapa orang bisa terikat? Bukan karena temptation. Yang pertama, orang bisa terikat dimulai dengan yang namanya deception, tipu daya. Sama-sama bilang sama saya, tipu daya. Tipu daya. Udahlah, cuma segelas aja kok. Nobody hurt. Udahlah, cuma sebatang aja kok. Gak rugi sama siapa kok. Udahlah, cuma mijit plus-plus kok. Istrimu juga gak tahu. Kalau istrimu gak tahu kan gak sakit. Udahlah, cuma nonton cewek-cewek seksi kok. Di TikTok, di Twitter, dan seterusnya. Oke lah, semua dosa dimulai dari deception, tipu daya. Dari tipu daya muncul temptation, digoda. Kita akan ditipu, istrimu gak sayang lagi sama kamu, anakmu gak sayang lagi sama kamu. It's okay lah, coba tiap hari makan daging mulu, bosen. Sekali-sekali coba yang lain alias cari perempuan lain. Temptation akan menghasilkan yang namanya sin, dosa. Dan dosa ini akan menjadi habitual. Apa itu? Kebiasaan. Gak ada yang tahu, gak ada yang perhatiin. Biasa dari habitual baru bondage. Ikatan. Kita pot-potan gini. Dengar Pak perkataan saya. Saya gak usah ngomong gini. Dosa selalu awalnya kita pikir kita berdosa. Lama-kelamaan selalu dosa yang kita kenal. Awalnya kita pikir cuma hati kecil. Gak apa-apa lah, cuma ciuman doang. Tapi kita dewasa, kita bisa jaga diri. Pendeta gak apa-apa kok, cuma berdua, cuma pelukan, cuma ciuman. Kita tahu batasannya. Pendeta gak apa-apa kok, cuma ketemu mantan, walaupun sudah menikah. Gak apa-apa kok, cuma chit-chat. Dosa, awalnya kita yang pegang kendali. Lama-kelamaan, mereka yang kendaliin kita. Dulu merokok supaya relax. Sekarang nggak merokok nggak relax. Dulu minum, kalau misalnya anak jaksel nokil. Minum supaya refreshing. Sekarang nggak minum, nggak merasa refreshing. Si dulu cuma sama perempuan lain, cuma chat-chatan. Kamu masih pegang kendali. Kamu pikir aman kok Pak Pendeta, anytime saya bilang stop ini. Anytime saya bilang stop, beres. Dulu ketemu tidur baru. Kendalinya dia yang pegang. Kamu mau stop, dia bilang lu stop, gue ramein. Dia semua terikat tapi harus jelas dulu gitu. Kalau terikat dulu kita pelepasan aja loh. Karena dia mulu bikin saya khawatir deh. Saya tadi bilang sama tim saya, MDM saya hari ini ada 30. Saya belum cek di sesi jam 5 tadi. 30 yang pengen come clean. Ya dijual.
lebih dalam lagi. Bapak Ibu, Alkitab bilang ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini, Alkitab bilang roh jahat ini pergi kemana? Ke babi-babi. Ke Aksa. Semua udah lama jadi Kristen kan? Roh jahat ini pergi ke binatang Babi. babi lu jangan emosi. Kita mau main kita berantem. Roh jahat ini pergi ke babi. 2000 ekor babi. Kita bilang babi aja punya harga. Betul tidak? Sama-sama bilang sama saya, babi aja punya harga. Babi aja punya harga diri. Babi dirasuki roh jahat, babi lompat ke curug. Seakan-akan babi satu suara bilang itu nggak rela. Babi aja lompat. Babi roh jahat yang merasuki orang ini masuk ke babi. Babi lompat. Kamu anak Tuhan. Ya. Kerugian hari itu 20 miliar. Karena hitungan dari 20.000 babi dengan nilai pada masa itu 20 miliar. Apa maksudnya? Tidak belum begitu. Harga yang kamu bayar untuk dosa yang kamu izinkan terjadi selalu jauh lebih mahal dari kesenangan yang kamu alami. Saya ulang sekali lagi. Gak apa-apa sampai gua tepuk tangan. Harga yang kamu bayar untuk dosa yang kamu biarkan selalu lebih mahal dari kesenangan yang kamu alami sekarang. Rasanya nggak tulus tepuk tangan. Tidak apa-apa. Betul tidak? Betul. 20 miliar. Babi nggak rela. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Mengapa Yesus mengasihi para pecandu? Itu kan judul khotbah hari ini. Mengapa Yesus mengasihi para pecandu? Saya tanya pertanyaan berikut. Apa atau siapa yang menguasai? Apa atau siapa yang menguasai? Karena kita manusia diciptakan untuk menyembah. Kita bilang kita makhluk penyembah. Amin. Betul tidak? Betul. Makanya hanya manusia yang bisa punya idola. Betul tidak? Manusia bisa suka cowok lebih ganteng. Gitu. Manusia bisa taruh foto bintang idolanya di kamar. Saya nggak pernah lihat anjing taruh foto anjing lain di kamar. Nggak pernah. Karena manusia cuma makhluk yang diciptakan Tuhan yang bisa punya idola. Namanya siapa? Yesus. Manusia itu bilang. Ini manusia. Hei! Ini nggak marah, saya spoken. Oh iya. Yang bisa punya idola siapa? Manusia. Manusia. Anjing, kucing, dan sebagainya. Karena manusia adalah makhluk Penyembah. Kalau kamu nggak nyembah Tuhan, maka posisi penyembahan kamu diambil. Saya ulang lagi, kalau kamu nggak nyembah Tuhan, manusia itu ada di baki kedua. Uang, harta, pekerjaan, manusia. Di sini bangku yang disembah. Harusnya Tuhan. Kalau ini diisi sama uang, maka kamu akan cari duit. Uang jadi tuan, kamu jadi hamba. Tapi kalau uang di sini, Tuhan di sini, maka kamu jadi tuan, uang jadi hamba. Yang ngerti bilang amin. Nah maksud saya, apa dan siapa yang menguasai? Kenapa Tuhan mengasihi para pecandu? Itu pertanyaan, kenapa? Karena mari kita belajar lebih dalam lagi. Karena di dalam pengertian Tuhan, addiction atau kecanduan bukanlah masalah perilaku. Kecanduan adalah masalah penyembahan. Bukan masalah perilaku. Bahkan kalau izinkan saya mengajar saudara lebih dalam lagi, Tuhan mengasihi para pecandu karena mereka sudah terprogram untuk menyembah. Dan jika mereka bisa mengarahkan kembali perhatian dan fokusnya itu, mereka akan menjadi penyembah yang luar biasa. Yang setuju
kali mengecek HP-nya dalam satu hari? Setuju nggak? Mungkin lebih, betul tidak? Sehari bisa 96 kali. Ini bukan masalah perilaku, ini masalah penyembahan. Bisa kebayangin nggak kalau 96 kali kamu ngecek HP, kamu ganti dengan 50 kali kamu cek Alkitab sehari. Powerful nggak? Bangun pagi kamu cek Alkitab, ada WA dari Paulus. Sekarang kamu tanggung di dalam diri. Sore, siang kamu mau makan, ada WA dari Yohanes. Yohanes berkata, inilah kesaksian itu. Anak Allah yang menebus dosa manusia. Mau tidur, ada WA dari Yesus, bertobatlah. Nggak, betul tidak? Betul. Abang saya, Bapak Ibu, abang saya nomor 3, kami 6 bersaudara. Abang saya nomor 3, 20 tahun lebih narkoba. 20 tahun lebih narkoba. Kalau abang saya sudah masuk ke toilet, bisa 2-3 jam. Di toilet, Bapak Ibu kalau keluar begini. Apalagi kalau lagi sakau. Sakit karena engkau. Abang saya, Bapak Ibu, kalau lagi sakau nggak punya duit, itu di rumah saya suka terjadi pengangkatan sebelum waktu. Abang saya, Bapak Ibu, kalau kami ini true story, kalau ada orang datang ke rumah kami bilang begini, jaga barang ya. Karena kehilangan bukan tanggung jawab yang punya rumah. Ini true story. Di rumah, ulos hilang, Ya. HP hilang. Pernah saudara mama saya jualan cat yang itu berapa liter, ditaruh di gudang garasi rumah. Tiap kali dicek masih ada, biar mau ada pembeli kita buka, depannya masih ada, dalam dia. Sampai mama saya pernah ngomong itu kalau abang kamu uang narkobanya dipakai untuk beli rumah, sudah bisa beli satu rumah di Jakarta. Bisa kebayang nggak? Kenapa Tuhan mengasihi para pecandu? Karena para pecandu sesungguhnya adalah pahala. Cuma masalahnya dia nyembah Fokus. Tuhan yang salah. Betul tidak? Bisa kebayang nggak kalau abang saya tiap kali uang yang dipakai buat gereja, buat Tuhan? Situ. Atau ada orang yang kecanduan sama yang namanya artis Korea, sampai tahu nama kucingnya siapa, nama anjingnya siapa, sampai nungguin itu kalau artis Korea live IG. Suatu malam saya mau tidur di sini, aduh. Saya pikir ada apa saya? Jungkook live. Saya bilang Jungkook. Sih, kalau artis Korea muncul, saya pernah begitu mau ada meet and greet artis Korea. Itu harusnya cuma diri kalau dia bilang. Sampai yang sampai saya, ini dadain gue tuh geer. Saya tuh suka banget bola, Saya tuh suka banget bola. Masalahnya kalau sudah suka bola, kalau sudah suka satu klub, nggak bisa pindah ke klub yang lain. Betul ya? Betul. Nah, klub saya itu sayangnya jarang menang. Ya. Sebenarnya kalah mulu. Tapi klub saya ini, Bapak Ibu, pendukung MU masih lebih penting. Klub saya ini, Bapak Ibu, saya suka dia pada masa itu entah lagi gila atau lagi apa saya nggak tahu. AS Roma. Mungkin Bapak saya kan ada klub AS Roma. Kalian percaya sebetulnya menghina klub AS Roma, klub AS Roma adalah satu-satunya klub yang Alkitab. Kalau nggak baca kita buka Roma 7 ya. Nggak ada kitab kita buka kitab itu. Apalagi kalau ada anak Tuhan dukung setan merah betul. Suatu hari saya dengar kabar Francisco Totti datang ke Bali sebulan yang lalu. Satu ada namanya fan page, namanya Indo AS Roma. Saya anggota aja. Dapat kabar lagi itu Totti nginep di Bali. Saya mau tahu ada orang-orang dari Malaysia, dari
ikan itu tuh saya nggak tahu di laut itu jam 4 airnya anget. Ikan kumpul, mau angke, mau apa kek. Dia bilang masih bisa mancing. Depan itu 5 jam panas. Cuma nungguin. Tunggu doang. Bisa bayangin tuh, kalau dipakai bola. Bukan berarti mancing itu dosa. Bukan berarti suka bola itu dosa. Bukan berarti suka artis Korea itu dosa. Tapi ya udah. Ayo dong, balik. Kalau nggak suka cari gereja lain. Emosi. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Tapi lebih dalam kita belajar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, 1, ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tapi aku tidak membiarkan diriku aku tidak diperhamba. membiarkan apa Bapak Ibu? Diriku diperhamba oleh suatu apapun. See? Paulus mau bilang bahwa boleh. Tapi jangan sampai kamu jadi too devoted. Jangan sampai kamu jadi benar banget. Suatu hari saya mau sepak bola jam 2.45, masalahnya minggu dini hari. Udah nonton capek-capek gak menang lagi. Gak tidur, naik khotbah cranky, pusing. Karena khotbah jam 7 pagi pertama kali. Di mimbar saya bilang, Tuhan tolong saya. Terus ingatkan dengan soft spoken. Kamu lebih mengasihi bola daripada aku. Besoknya ada sepak bola, saya nonton juga. Tapi besoknya di YouTube. See? Maksud saya, kenapa Tuhan mengasihi para pecandu? Karena sesungguhnya para pecandu adalah orang kita. Tapi mereka cuma salah. Mereka sudah terbiasa menyembah. Ada orang yang kalau udah malam-malam sendirian di tengah malam, dia menyembah pornografi. Ada orang yang udah malam-malam, dia menyembah seks bebas. Ada yang menyembah kepada minuman keras. Tetapi kabar baik, Yesus tidak pergi menjauh, tapi Yesus mengambil. Amin. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita akan belajar. Mari lihat Roma 7, ayatnya yang ke-21. Sampai saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Roma 7 ayat yang ke-21. Yuk, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, maka yang apa? yang jahat itu ada padaku. Karena sudah berpikir di gereja pengen berbuat baik, tapi sampai di rumah yang jahat kau lakukan. Pernahkah saudara berpikir, aku ingin bertobat, aku ingin bebas, aku ingin kuat, tapi sampai di rumah malah jatuh. Izinkan saya cerita, kurang lebih tahun 2000 atau tahun 1999. Saya pulang dari sebuah tempat klub di daerah Senayan, Taman Ria zaman itu. Saudara satu angkatan tahu tempat itu. Pergi ke sana. Yang kalau masuk harus dicap. Saya masih ingat, waktu itu masuknya 20.000. Dapat free drink pertama Coca-Cola. Masuk. Saya nggak pernah lupa, dicap. Saya keluar, panggil teman saya cap lagi di sini. Maklum, pengen gaya tapi gak banyak duit. Pulang dari Taman Ria, sampai rumah, baru tidur berapa jam. Mama saya bangunin. Gontar temen mama ke gereja yuk. Kami pergilah gereja, sebuah gereja di Jalan Sudirman, lantai 14. Kami naik, mama di depan, saya di belakang. Saya ingat banget lagu ini. Ku mau cinta Yesus.
Dan saya sadari banyak anak muda yang ada di sini itu. Muter aja. Bukan mereka nggak cinta Tuhan, bukan mereka nggak sayang Tuhan. Mereka sayang Tuhan, tapi nggak tahu bagaimana daging mereka. Tekun. Kamu bilang sama pacaran, mulai sekarang kita jaga kekudusan ya. Mulai sekarang kita jangan aneh-aneh. Pacar, oh ya sepakat, oke. Sampai di mobil. Di rumah nggak mau nonton pornografi, nggak mau masturbasi. Sampai di rumah, jam 1, jam 2. Kamu nggak bisa tidur. Buka HP. Mulai dari TikTok, Twitter, mulai dengan cuma lihat. Pelan tapi pasti. Dari diam saudara mengkonfirmasi perkataan saya. Bahkan banyak dari mereka yang udah capek. Ujungnya apa? Nggak boleh jalan. Nggak boleh jalan. Nanti kalau benar-benar bertobat, iblis menang. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana jalan keluar dari kecanduan? Jalan keluar dari kecanduan. 4 poin. Jangan saya terbuka sama saudara bahwa sebelum saya bertobat, kita semua orang yang terikat. Saya ingat setiap malam saya jatuh ke dalam dosa itu. Setiap malam. Saya nggak perlu malu. Saya sedang bersaksi bukan tentang ikatan saya, tapi tentang Yesus yang membebaskan saya. Amin. Saya sampai stres dulu. Capek. Ingat, kelepasan tidak dihasilkan dari tekad. Bukan tekadmu yang nolong kamu. Gak mau. Jatuh. Pasti jatuh. Kelepasan datang dari penyerahan diri. Langkah pertama, free from addiction. Catatan saudara, berhenti menipu diri sendiri, alias pengakuan pemulihan dimulai di dalam terang Tuhan. Ketika kita jujur pada diri sendiri bahwa kecanduan seringkali dimulai dengan kebohongan. Ini not big deal lah. Ya ini saya bisa berhenti kapanpun lah. Ya it's okay lah. Saya cuma minum doang kok segelas. Ya saya cuma ngerokok sebatang. Ya saya cuma pergi ke klub kok. Berarti anggap kecil dosa. Karena itu selalu maunya iblis. Anggap kecil dosa. Pengakuan adalah awal jalan langkah pertama menuju pemulihan. Ini adalah langkah pertama yang krusial untuk keluar dari siklus penipuan diri yang membuat kita terperangkap. Kamu gak bisa semua kalau kamu mau bilang it's good, everything is good. Gak ada apa-apa, I can do it, masih bisa handle lah, masih oke menurut. Ketika kamu ngaku, jujur sama Tuhan, langkah kedua adalah tarik your secret sin, dosa rahasia dari tempat tersembunyi, bawa ke dalam terang Kristus. Halo? Amin. Katakan amin. Amin. Bawa dosa tersembunyimu ke dalam terang Kristus. Singkapkan rahasia. Karena dikatakan Bapak Ibu bahwa rahasia adalah belenggu terbesar dalam kecanduan. Apa yang saudara sembunyikan di tempat gelap, Tuhan tidak bisa selamatkan. Dikatakan Bapak Ibu bahwa kecanduan hidup dan berkembang dalam kegelapan dan kerahasiaan. Kamu gak bisa lepas dari ini kalau kamu tidak membawa atau keluarkan, lancangi sebuah
Kutipan mengatakan demikian, apa yang disembunyikan Tuhan tidak akan lindungi. Apa yang diungkapkan Tuhan akan lindungi. Gampangnya begini, kalau kamu sembunyikan Tuhan bongkar. Kalau kamu ungkapkan Tuhan tolong. Amin. Saya ulang lagi, kalau kamu sembunyikan Tuhan bongkar. Tinggal tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Tapi kalau kamu ungkapkan, Tuhan tolong. Udahlah, cuma baik urusan nanti lah. Yang penting bertobat, selamat masuk surga. Amin. Saudara gak percaya? Udah ada 30 orang DM saya. Karena dia takut, dia malu, DM-nya pakai akun palsu. It's okay, gak apa-apa. Yang penting terbuka. Kalau saudara gak berani ngaku sama istrimu, ngaku juga sama saya. Akun palsu yang pertama. Ya dibacain lagi. Dilarang kepo. Dia curhat, dia punya ikatan sama pornografi. Akun palsu yang kedua, ini yang paling hits di hati. Kenapa saya tahu dia akun palsu? Dan namanya sangat palsu. Namanya dihapus sama dia. Ya. Itulah. Itu habisnya. Dia udah di Tarik ke sana. blok. Bukan palsu yang kedua. Tahu dari mana saya palsu? No. Anak kandung Angelina Jolie. Ini profilnya. Ini curhatannya. Wow. Itu udah yang benar. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Pura-pura suci, tapi busuk. Lebih baik busuk, tapi bertobat. Amin. Halo, Amin. no hate, love's only. I do love you. Satu akun palsu yang ngaku adalah habis cari doang. Dia belum nikah, tapi sama pacarnya sudah aborsi. Nggak usah. Saya selalu bilang sama saudara, dunia ini rusak. Akui ranjangnya dari tempat gelap keluarkan. Bilang sama Tuhan, this is my secret sin. Ini dosa rahasia. Kalau kamu nggak akui, selamanya kamu diperbudak sama itu. Selamanya. Tadi kelapa gading ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia mencintai perempuan lain. Sesama istri layani. Kami nggak tanya udah ngapain aja, tapi cuma tanya gimana ceritanya. Waktu kecil saya di-abuse sama papa. Beranjak besar, kakak bully saya. Di sekolah, saya di-abuse. Di kantor, atasan saya abuse saya.
saya bilang sama dia, ampuni papa. Apa hubungannya apa? Sama cinta sama perempuan, walaupun dia perempuan. Itu apa? Saya anak muda yang satu hari bisa masturbasi di atas lingkungan. Saya tanya, akarnya apa? Banyak anak muda hari-hari ini tidak berkorban. Setiap malam dia menghamba sama Tuhan. Semua udah tidur. Hasil dari pornografi apa? Depresi, rendah diri, pemarah. Yang ketiga, setelah terbuka, mengakui, kalau kamu punya istri, ngomong sama istri, bilang, this is me. Tolong saya. Bu, kalau suamimu ngaku jangan ngomongin anak setan lo ya. Bilangin sama suami. What can I do? Apa yang saya lakuin? Karena kalau kamu tahu suamimu suka jatuh di malam-malam, jadi ketika kamu bangun malam, kamu lihat istri suami masih main HP, kamu bisa tanya, sayang kamu ngapain? Jangan lagi ya. Enggak, saya lagi nonton apa? Enggak perlu film kan? Enggak, aku lagi nonton Kerinduanku. Asik. Kamu gituin, sayang kok suara perempuan? Oh, iya. Daripada kamu sembunyi-sembunyi, kamu nggak mau ngaku karena malu, karena takut istrimu kecewa, dua jadi satu, udah ngaku aja lah, apa sih? Karena kalau kamu sembunyi-sembunyi, kamu terus sama kelamaan, slow but sure ketahuan loh. Ketahuan, capek nggak sih hapus terus yang namanya browser internet? Habis nonton, hapus, clean, pakai VPN. Ini bukan karena berpengalaman, bukan karena. Tapi saya terlalu sering melayani mereka. Terlalu sering. Orang kayak gini cirinya satu, nggak bisa ditinggal sendiri. Kalau sendirian, pasti. Sin, one click away. Salah satu ciri orang dewasa bisa tinggal sendiri. Betul. Jadi kalau kamu tidak buat dosa karena diawasi, kamu masih anak kecil. Saya nggak peduli setua apa. Kalau kamu udah ditinggal di kamar sendiri, udah jatuh. Kamu udah dewasa. Yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas. Pemulihan tidak datang sendiri. Pemulihan butuh dukungan, bukan penghakiman. Gereja ini punya teman seperjalanan. Kalau sudah nggak datang bisa foto. Masalah datang nggak datang urusan Anda. Foto aja, foto sudah foto. Kamu keras kepala, Tuhan lebih keras kepala. Kamu foto nanti nggak tahu cuma ala Roh Kudus. Kamu lagi banyak masalah. Tiba-tiba Roh Kudus ingat. Ada tuh scan barcode teman seperjalanan. Kalau kamu daftar hari ini, nggak nyampe 3 hari gereja akan hubungin kamu. Pak, rumah saya di Jakarta Selatan, ada teman seperjalanan. Pak, rumah saya ada di Bogor, ada teman seperjalanan di daerah Bogor sendiri. Pak, saya di Toraja, bikin sendiri. Oh, di luar gereja itu. Komunitas. Orang kalau punya penyakit kanker ada namanya cancer survivor. Orang kalau punya mabuk kumpul, orang-orang mabuk saling ceritain. Komunitas ini apa? Gak usah malu, gak banyak-banyak orangnya 20-25. Cerita aja, saya begini-gini.
kekuatan sendiri. Tapi datang sama Tuhan. Yesus sanggup atas itu. One word from Jesus, satu kalimat dari Yesus. Tobat. Pria yang digerasa yang kerasukan itu dilepaskan. Amin. Amin. One word from Jesus bisa change your life. Penyerahan total. Nanti malam jujur sama Tuhan. Tuhan, saya udah lama sih gitu. Saya punya dosa 40. Semua orang punya dosa 40. Secret sin. Ini dosa rahasia. Jadi kamu dari Tuhan kan sudah tahu, kenapa saya harus ngaku? Kalau kamu ngomong, jadi kamu undang Tuhan untuk campur tangan sama dosa. Amin. Amin. Tuhan, aku kalau mau pacarku begini. Kalau kamu tahu kamu gak mampu, panggil istri, panggil suamimu. Ceritakan. Minta pertolongan. Masih gak sanggup, panggil pendeta. Minta pendeta pertolongan. Amin. Gabung komunitas. Serahin sama Tuhan. Saya percaya. Dari terikat jadi terbebas. Amin. Kita tutup Alkitab kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Sama-sama kita